ibas berengi si sendah endah. Mungkin lidengah di antara kita silanga nandai aku si mabai berita si meriah ibas berengi endah. Gelarku emkapken Pendeta Nathanael Tarigan. Aku pendeta GKI di tanah Papua. So pedenga sioge pustaka sibadia, mari ras-ras kita artoto kita. O Tuhan di bata Bapa kami si kundul ibas kemuliaan kerajaan surga. Isehkan kami bujur man bandu Tuhan, sebab keleng atendu enggo ipesehnu man kami. Seh kami banci bengket kubas PJJ kami bulan November endah. Jana secara khusus ibas bernienda emkapkan PJJ sektor si terakhir. Meriah ukur kami sebab iatan kendu kami muat bagin ibas PJJ endah. Terangi dage kami alu kuasa kesah sibadia. Gelah yangka kami kai surah-surandu kempak kami sekalak-sekalak. Ibas gelar Yesus Kristus reh kami nembah man bandu. Amin. Senina rasturang si kelengi Tuhan Yesus Kristus berngienda pengogenta ibuat ibas kitab Keluaran bindu 35 ibenakan ayat 30 seh kari kubas ayat pe-35 kan. Janah ibas berngenda kogekan ibas cakap Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancangkan itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Senina rasturang bernienda tema sisikapkan manbanta emkapkan ibre Tuhan kepentaran kengasupen ras pengertiin. Pengogen si baru saja si oge endandai nerangkan karena uga tangtangna Musa membangun kemah pertemuan ideher deleng Sinai.
Janah kemah pertemuan eda penting kal sebagai pertanda, maka dibata hadir di tengah-tengah perdalanan kala Israel. Si menjadi menarik emkapkan luar biasa ketergerakan pusuh krina umat Israel. Hati mereka berkobar-kobar untuk membangun kemah pertemuan dengan Tuhan itu. Dan dalam berkobarnya hati mereka, mulai dari pasal 31 sesungguhnya kitab Keluaran sudah diperlihatkan bagaimana mereka berpartisipasi secara luar biasa. Mereka menyumbangkan apa yang mereka miliki. Digambarkan tadi ada yang menyumbangkan emas, ada yang menyumbangkan perak, ada yang menyumbangkan tembaga, tapi juga menyumbangkan kain dan benang yang mewah serta kayu yang luar biasa. Bisa dibayangkan ini di padang gurun. Tetapi mereka berpartisipasi secara luar biasa. Dan semenjak itu dikumpulkan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang tahu apakah bahan itu sudah cukup atau belum. Tiap hari saja bendahara yang menerima itu menerima banyak pemberian-pemberian dari umat Israel. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi bahaya, saudara-saudara. Kenapa ini bisa menjadi bahaya? Karena mereka mengumpulkan milik mereka yang terbaik, dan kalau nanti sisa bagaimana? Kan orang bisa kecewa. Tapi sampai pasal pembacaan kita ini tadi, belum ada orang yang mampu untuk berkata ini sudah cukup atau belum. Nanti setelah ada Bezalel dan Oholiab ini tadilah baru ketahuan bahwa sebenarnya sumber daya yang terkumpul itu sudah melebihi. Pembangunan belum dilaksanakan, tapi sumber daya itu sudah melebihi. Dan jikalau sumber daya ini melebihi dan tidak dikelola, maka ini akan menjadi bahaya. Orang akan tentu tersinggung. Barang saya sudah serahkan, tidak dipakai, bagaimana itu? Ini kan menjadi persoalan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bezalel dan Oholiab ini diberikan Tuhan hikmat secara khusus. Mereka berdua dipenuhi roh, tapi bukan roh saja. Tetapi dikatakan kepada mereka diberikan Tuhan keahlian. Dalam bahasa Karo dikatakan kepentaran. Lalu diberikan pengertian. Dalam bahasa Karo dikatakan kengasupen. Lalu diberikan Tuhan kepada mereka pengetahuan. Dalam bahasa Karo dikatakan pengertian. 3 hal ini, saudara-saudara, yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka itu membuat mereka tahu emas ini untuk apa, perak ini untuk apa, tembaga ini untuk apa, kain ini nanti untuk apa, dan mereka sudah bisa membayangkan bentuk kemah pertemuan yang megah itu. Nah, itulah peran mereka, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan 3 kata ini rupa-rupanya diambil menjadi tema. Dan saya ingin membagikan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan memberikan kepada mereka keahlian. Keahlian itu untuk apa? Supaya sumber daya yang besar itu dapat berguna dan indah. Dan ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
bisa merupakan bakat, tapi juga bisa merupakan latihan secara pribadi. Jadi Tuhan memberikan mereka keahlian untuk mengelola sumber daya. Ya, sumber daya itu banyak, tapi kalau tidak dikelola akan terjadi perkelahian besar, akan terjadi ketersinggungan. Dan disitulah pentingnya dua orang ini tadi, bahwa mereka diberikan keahlian. Lalu di yang kedua, pada mereka diberikan pengertian. Pengertian artinya adalah kemampuan atau hikmat untuk merangkul semua orang, supaya semua orang bisa berpartisipasi dalam pembangunan itu. Supaya mereka mampu berelasi satu dengan yang lainnya, dan semakin banyak orang yang bisa berpartisipasi. Dan untuk itulah Tuhan memberikan pengertian. Lalu yang ketiga adalah Tuhan memberikan kepada mereka pengetahuan untuk menyambungkan sumber daya yang banyak itu dan sumber daya manusia yang banyak juga, sehingga mereka bisa menjadi Aron yang kompak. Ya, dengan pengetahuan itu mereka bukan Aron seperti waktu membangun Menara Babel. Ya, bukan seperti itu. Kalau tanpa pengetahuan itu mungkin sumber daya itu banyak, sumber daya manusianya juga hebat, tapi kalau tidak ada pengetahuan yang mempersatukan mereka, mungkin bahasa mereka akan seperti bahasa yang ada di Babel. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa artinya ini kita renungkan di bagian akhir PJJ sektor kita ini? Dari modramen kita memberikan pesan bahwa tahun ini adalah tahun IT bagi GBKP. Dan saatnya lah malam ini kita mengevaluasi apakah memang IT itu sudah menjadi berkat. Ya, apakah IT itu sudah ikut membangun tubuh Kristus di Kebayoran Lama ini? Dan mungkin tidak secara kebetulan kita pasti berkata, ya sangat positif, karena setelah pandemi COVID, apa yang bisa mempersekutukan kita selain roh, pastilah kita katakan IT. Ya, teknologi yang sudah ada. Tapi apakah hanya sampai sekedar itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Menurut saya, ketika ini dicanangkan di awal tahun 2020, tentulah tujuannya adalah supaya IT itu menolong kita mengangkat martabat kemanusiaan. Tidak asing pasti dalam diri kita bahwa perusahaan-perusahaan besar, ya di Jakarta banyak perusahaan besar, ternyata mengalami goncangan yang besar, bahkan merugi secara besar karena kurang memanfaatkan IT. Sedangkan 5 tahun terakhir ini ada orang-orang muda tanpa modal, tapi pasih memakai IT. Dan ternyata orang-orang muda inilah yang menjadi calon-calon orang kaya sekarang ini. Dan banyak sekali perusahaan yang selama ini hebat merasa terganggu dengan kehadiran orang-orang yang mempergunakan IT ini. Tentu modramen kita berharap supaya kalau malam ini kita melakukan evaluasi tahun IT, kita bisa memberikan pandangan kita sejauh mana IT itu sudah menjadi berkat, dan sejauh mana pula IT itu memperbudak kita. Dan
khusus untuk pandemi ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengetuk hati semua warga jemaat. Karena setelah pandemi ini, peran teknologi itu sangat penting untuk masa depan, untuk belajar anak-anak kita. Dan ternyata salah satu yang menjadi masalah di Jakarta, apalagi di kampung halaman kita di Tanah Karo, adalah daya jangkau terhadap IT ini. Ada di satu kampung hanya satu HP dipergunakan belajar bersama. Dan tiba-tiba ada keluhan tidak cukup kuotanya. Ya, seperti itu. Tapi juga selain itu ada orang yang menjadikan IT sebagai gaya hidup. Setiap kali ada barang baru, dia langsung ingin memilikinya. Tapi IT itu sendiri tidak efektif kalau hanya menjadi mode hidup atau gaya hidup. Tentu ini juga perlu, terutama anak-anak kami permata. Sudah saatnya sekarang kalau kami ikut PJJ ini mengevaluasi juga keberadaan lu. Apakah IT ini masih gaya-gayaan atau sudah seharusnya menjadi budaya hidup lu sebagai orang muda? Sebab kalau itu tidak menjadi budaya hidup lu, maka rugilah kita membeli gadget yang mahal itu untuk kamu. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak juga di antara kita yang telah dikuasai oleh IT. Dalam bahasa sekarang dikatakan orang bukan hanya kecanduan alkohol atau kecanduan narkoba, tapi ada istilah baru juga sekarang, ada orang yang kecanduan IT. Dia tergila-gila dengan IT, bangun pagi IT, ya, duduk di sana IT, dan kadang-kadang kita juga terperangkap seperti itu. Kita tidak sadar, rupa-rupanya kita buka HP itu sudah 1 jam, duduk saja di situ. Barangkali ini juga bisa menjadi bahan evaluasi kita dalam kesempatan ini. Lalu khusus untuk sektor-sektor kita. Barangkali karena ini adalah penutup, maka 3 hal tadi yang menjadi kata kunci tema ini juga perlu kita gumuli secara khusus. Apakah keahlian yang kita miliki itu sudah menjadi berkat bagi sesama kita dalam satu sektor? Lalu yang kedua, apakah pengertian yang diberikan Tuhan kepada kita itu sudah membuat kita berani bersatu dengan yang lainnya, sepisi dengan yang lainnya? Apakah dengan pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan itu kita sudah lebih dewasa dalam berhadapan satu dengan yang lainnya? Dan mungkin saudara-saudara, kalau kita renungkan, sepertinya tahun 2020 ini hanya 3 bulan saja yang efektif. Kalau sampai sekarang ya. Selainnya kita lebih banyak di belakang pintu. Tapi seperti Tuhan memberikan kepada orang-orangnya keahlian, pengertian dan pengetahuan, saya percaya Tuhan juga masih mengaruniakan itu kepada kita. Pertama, untuk membangun kehidupan kita semua, untuk membuka masa depan kita semua, tapi juga untuk membangun tubuh Kristus di Kebayoran Lama ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga,
Bapa yang memberikan hari-hari hidup bagi kami sepanjang tahun 2020 ini. Meskipun di tahun 2020 ini hari-hari kami sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami percaya Tuhan bahwa anugerah yang Kau berikan itu tidak sedikit pun berkurang kepada kami. Kebaikan-Mu tidak sedikit pun berkurang kepada kami. Itu sebabnya hati kami bersyukur dan berterima kasih. Meskipun dalam keterbatasan kami masih bisa setia mengikuti PJJ dan bentuk-bentuk PA yang disediakan Runggun bagi kami. Terima kasih. Meskipun kami tidak bisa bertemu secara fisik dengan yang lain, tetapi rasa rindu kami kepada sesama kami sebagai warga jemaat terasa ada di hati kami. Terima kasih atas rasa rindu ini. Dan kami mohon Tuhan supaya di hari-hari yang akan datang ini setelah COVID tidak ada lagi, kami akan bertemu dan berbagi rindu dan menyatakan sukacita bersama kami. Malam ini kami berdoa untuk seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami berdoa untuk pendeta kami berdoa untuk pertua diaken emeritus kami berdoa untuk pelayan setiap kategorial, guru KKR, dan juga kebaktian minggu dan kebaktian KKR, dan juga relasi kami dengan lingkungan gereja kami. Semoga ini Tuhan menjadi alat-Mu terus, supaya kami bisa saling melayani satu dengan yang lainnya. Lalu kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk beberapa warga jemaat yang sakit dan merindukan pemulihan. Kami berdoa untuk Nande Tawan Brahmana, Pertua Emeritus kami Bapak Barista Sembiring, Dini Bru Brahmana, Bapak Surya Barus, Nora Nande Laura Sitepu, Bapak Laura Sitepu, Betranio Peranginangin, Bapak Paria Sembiring, Nande Bas Sembiring, Nande Rina Surbakti, Diaken Ulih Rehadi Sitepu, Diaken Nande Ripka Bangun, Rehna Diarmawati Berusinulingga, Bapak Freddy Ginting, Bapak Anta Sitepu, Iting Clarina Keliat, Nande Ingrid Surbakti. Semua nama-nama yang sudah kami sebut malam ini Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus supaya Engkau menjamah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dipulihkanlah mereka oleh karena kebaikan dan jamahan tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, teristimewa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Baik rumah-rumah sakit, dokter dan para medis, Departemen Kesehatan, Tuhan kiranya terus memakai mereka menjadi alat Tuhan. Dan juga usaha-usaha untuk menemukan vaksin dan dapat dipergunakan secepat mungkin, kami juga menyerahkannya dalam tuntunan dan kuasa Tuhan. Sehingga ya Bapa di surga, COVID-19 ini tidak lagi menjadi gangguan dalam kehidupan tatanan kemanusiaan, tetapi menjadi tanda pelajaran bagi kami untuk masa depan bumi ini. Kami juga berdoa untuk mereka, keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Kami mohon lawatan Tuhan secara khusus bagi keluarga-keluarga ini. Lihatlah hati mereka yang rindu Tuhan. Teristimewa ketika kami akan memasuki minggu-minggu terakhir nantinya, bulan November ini masuk ke bulan Natal, dan kami akan teringat bagaimana bayi Yesus lahir. Kiranya juga Tuhan, kebaikan dan keajaiban Tuhan datang kepada orang-orang yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga.
Begitu juga di antara permata kami yang merindukan pasangan hidup, supaya Tuhan juga memberkati mereka, menunjukkan orang yang terbaik, pasangan yang tercocok, yang terharmonis bagi mereka nantinya. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami konflik di tengah-tengah keluarga mereka, kurang harmonis rumah tangga mereka. Rindu kami Tuhan supaya Tuhan melawat mereka, memulihkan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak kami dalam persekolahan mereka, meskipun sekarang harus belajar jarak jauh, Tuhan juga tetap ada bersama-sama anak kami mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Pakailah mereka menjadi generasi kami yang luar biasa. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan kami, karena kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, bujur.